Selamat siang, perkenalkan nama saya Indrani Waruwu, NIM 4321713131 dari Universitas Mercu Buana, kelas reguler 2. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Di sini saya akan membuat data primer dan sekunder dan mengolah data tersebut ke dalam SPSS untuk diuji validitas dan uji realitasnya. Baik, lanjut. Di sini saya ada data tabulasinya yang sebelumnya saya ambil dari responden yang saya buat di Google Chrome atau saya buat untuk pengisian kuesioner. Di sini judulnya pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Untuk S1-nya itu corporate governance, X2-nya koneksi politik, dan X3-nya leverage. Dan untuk X1 ini ada 3 pertanyaan, X2 ada 3 pertanyaan dan seterusnya. Di sini ada identitasnya, ada nama, gender, usia, pekerjaan. Dan di bawah sini ada keterangan di mana untuk 1 itu perempuan, untuk 2 laki-laki, dan usia untuk 1 itu kurang dari 20 tahun dan di atas 20 itu nomor 2. Dan untuk pekerjaan nomor 1 itu mahasiswa, nomor 3 lain-lain. Lanjut, di sini ada 3 setiap variabel tadi yang saya bilang ada 3 pertanyaan. Di sini ada beberapa angkanya yang saya ambil dari tidak setuju dari jawaban kuesioner. Setuju, tidak setujunya netral, tidak setuju, sangat setuju. Jadi di sini ada totalnya sampai selanjutnya. Baik, lanjut kita akan menguji validitas data dan uji realitas. Sekarang kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Di sini yang terlebih dahulu ini kita variable view dulu untuk memindahkan data. Tadi sebelumnya untuk tabulasi data di Excel kita pindahin. X1 X1 itu X2 titik 1 X3 titik 1. Karena di sini ada variabel X1 nya ada 3 pertanyaan, jadi itu X3 variabel. Dan di sini total X1. Selanjutnya X2. Untuk X2-nya untuk variabel 2 total X2. Sekarang untuk variabel 3-nya X1.3 X2.3 X3.3 total X3. Sekarang kita ke variabel Y. Setelah tadi udah saya lanjutkan dengan sampai total Y. Di sini ada name, tipe, width, decimal, label, value, missing, column, helix, measure, row. Di sini kita ubah semua desimalnya jadi 0. Di
sini di label value missing column tidak ada yang diubah lagi. Di sini ada yang diubah. Di sini kita ubah measure-nya karena kita tadi menggunakan data primer yang skala yang tadi setuju, tidak setuju, sangat setuju, netral. Jadi kita ubah jadi ordinal sampai ke bawah, kita ubah ordinal. Udah semua. Di sini untuk role-nya kita nggak usah ganti, tetap input. Setelah kita semua datanya udah ke input semua, terus sekarang kita ke data view. Jadi di sini ada X1, X2, X3-nya sama totalnya. Sekarang kita udah ke data view, ini sudah ada data ke atas, sudah ke input semua dari variable view ke data view. Jadi sekarang kita tinggal copy data dari Excel-nya, sekarang kita ke X-nya. Sini kita untuk gender, usia, pekerja. Di sini untuk pertanyaan variabel X1-nya kita tinggal copy aja, kita pindahin ke SPSS data view. Sekarang kita ke data X1-nya. Jadi di sini kita tinggal copy aja. Sekarang kita copy untuk data X1-nya, kita pindahin ke SPSS data view. Begitupun selanjutnya. Dan setelah itu semua data-datanya udah input semua. Sekarang kita menguji validitas dan uji reliabilitas untuk datanya. Analyze, correlate, bivariate. Di sini kita pindahin semua. Jadi biar semua ke input, kita Ctrl A, terus kita pindahin. Untuk optionnya nggak usah ke checklist ya. Style tidak ada yang diisi untuk di bawah sini. Di sini juga checklist, jangan sampai checklist. Correlationnya, coefficientnya persen benar, to be tailored benar, flex significant correlation. Sekarang kita pencet OK. Di sini sudah ada untuk correlationnya, untuk uji validitasnya. Jadi di sini persen correlationnya kan tadi kita datanya kan 20 totalnya. Jadi di sini tadi kita kan totalnya ada 20. Jadi di sini ada 20, berarti data kita udah ke input semua. Jadi data respondennya harus kita input semua. Dari data saya ini, jadi untuk totalnya kita bisa buat tuh tailorednya. Di sini kan ke validasinya kan 0,5. Di sini dan 0, ini 0,1. Dan di sini untuk mungkin ada untuk datanya ada yang tidak valid, jadi dia melebihi dari 0,5 dan sampai
sampai totalnya semua sudah ada untuk validasi datanya. Berarti di sini kita sekarang sudah uji validasi untuk variabel X1 sampai Y. Jadi ini hasil untuk correlation-nya untuk uji validitasnya. Sekarang kita untuk uji reliabilitas. Sekarang kita ke data view, analyze. Setelah kita ke data view, kita ke analyze, scale, ke reliability analysis. Jadi semua udah kelihatan di sini semua untuk X1 sampai totalnya. Sekarang kita langsung aja untuk mengkliknya. Di sini untuk uji validitas tadi kita masukin semua, kita pindahin. Untuk sekarang ini kita cuma memindahkan cuma X1-nya dan totalnya tidak. Oke, kita langsung aja pindahin satu-satu. Saya ingatkan lagi untuk totalnya tidak dipindahkan. Di sini modelnya apa? Setelah kita pindahkan semua untuk pertanyaan-pertanyaannya kecuali totalnya, sekarang kita ke statistik. Di sini untuk variance-nya di checklist, untuk scale-nya di checklist, untuk ANOVA table-nya udah, untuk summary-nya nggak usah. Langsung kita ke continue. Sekarang kita langsung saja, oke. Jadi di sini sudah kelihatan untuk uji reliability-nya. Jadi di sini kita lihat untuk cache processing summary-nya, di sini ada total 20. Berarti kalau totalnya 20 berarti untuk data kita sudah ke input semua. Gitu. Baiklah, setelah kita untuk uji reliabilitas dan validitas, jadi di sini ada beberapa hal variabel, item covariance, total statistik. Jadi sekarang kita beralih ke data sekunder. Di sini untuk data sekundernya saya ambil dari jurnal di Google itu stakeholder. Jadi di sini untuk tahunnya 2011, 2012, 2013 untuk targetnya 879, untuk realisasinya 874. Di sini ada efektivitas pemungutan pajak. Jadi di sini untuk efektivitas pemungutan pajak ada 99,4. Baik, terima kasih untuk videonya untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, saya ucapkan terima kasih.